Puluhan tahun sepasang kakek dan nenek itu hidup setia, bekerja sebagai tukang kebun dan pembantu di rumah seorang jenderal polisi. Hingga suatu siang, kakek melihat transaksi narkoba yang tak seharusnya ia lihat. Ia ketahuan, diancam, lalu kebenaran itu dibungkam dengan jeruji penjara. Jika kejujuran justru berakhir sebagai hukuman, apakah masih ada keadilan untuk sebuah kebenaran yang terbungkam? Halo semuanya, sebelum masuk ke cerita utama, yuk bantu support channel Erisma Story HD dengan tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang gak boleh kamu lewatkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rizki yang berlimpah. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar ya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah besar itu. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika kakek sudah berdiri di halaman belakang, memegang selang air yang bocor di beberapa bagian. Air mengalir tak beraturan, membasahi tanah kebun yang luas dan tertata rapi. Aroma tanah basah bercampur dengan dedaunan segar menjadi teman setianya setiap hari. Di tempat itulah kakek menghabiskan sebagian besar hidupnya, menundukkan badan, menanam, mencabut rumput liar, dan memastikan setiap tanaman tumbuh sesuai kehendak majikannya. Tak jauh dari sana, kandang ternak berdiri kokoh. Ayam, kambing, dan beberapa ekor sapi kecil adalah tanggung jawab kakek sepenuhnya. Ia hafal betul suara masing-masing hewan, tahu mana yang lapar, mana yang sakit, dan mana yang sekadar mencari perhatian. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya, meski punggungnya sering terasa nyeri dan tangannya bergetar saat menggenggam cangkul. Baginya, bekerja adalah bentuk syukur karena masih diberi kekuatan untuk hidup. Di dalam rumah, nenek sudah bangun lebih dulu. Dapur menjadi wilayahnya sejak puluhan tahun lalu. Api kompor menyala pelan, panci berisi air mendidih, dan bau nasi yang baru matang memenuhi ruangan. Tangannya yang keriput bergerak lincah, meski sendi-sendinya sering terasa kaku. Ia memasak dengan hati-hati, memastikan rasa masakan selalu sama seperti yang diinginkan sang jenderal. Setelah itu, cucian menunggu, tumpukan pakaian rapi untuk disetrika, dan lantai yang harus selalu mengilap. Mereka adalah sepasang suami istri yang hidupnya seolah melekat pada rumah itu. Puluhan tahun lalu, ketika mereka masih kuat dan anak-anak mereka belum merantau, sang jenderal menerima mereka bekerja. Sejak saat itu, hidup mereka berjalan lurus, nyaris tanpa perubahan. Rumah kecil mereka berada di bagian belakang kompleks, cukup untuk berteduh dan beristirahat setelah seharian bekerja. Jenderal itu dikenal sebagai sosok yang disegani. Seragamnya selalu rapi, suaranya tegas, dan langkahnya mantap. Banyak tamu penting datang dan pergi dari rumah itu. Mobil-mobil mewah sering terparkir di halaman depan. Namun bagi kakek dan nenek, semua itu hanyalah latar belakang kehidupan mereka. Mereka tak pernah ikut campur, tak pernah bertanya, dan tak pernah ingin tahu lebih jauh. Kesetiaan mereka bukan karena takut, melainkan karena rasa terima kasih. Sang jenderal memberi pekerjaan ketika mereka tak punya apa-apa. Itu saja sudah cukup bagi mereka untuk menutup mata dari hal-hal lain. Namun pagi itu, entah mengapa, perasaan kakek terasa berbeda. Ada kegelisahan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Langkah sang jenderal terdengar lebih sering mondar-mandir. Beberapa pria asing datang lebih awal dari biasanya. Mereka berpakaian rapi, sebagian mengenakan kemeja batik dengan wajah-wajah yang sulit ditebak. Pembicaraan mereka terdengar pelan, tertutup, dan penuh kehati-hatian. Kakek tetap bekerja seperti biasa. Ia menyiram tanaman sambil menunduk, berusaha tak menarik perhatian. Namun sesekali, matanya mencuri pandang. Ia melihat sang jenderal berbicara serius dengan salah satu pria itu. Wajahnya tegang, matanya tajam. Sesuatu di udara terasa berat, seolah kebun itu menyimpan rahasia yang tak seharusnya terungkap. Di dapur, nenek juga merasakan hal serupa. Beberapa perintah disampaikan dengan nada yang lebih dingin. Ia diminta menyiapkan minuman dan makanan ringan lebih cepat dari biasanya. Saat ia keluar dapur untuk mengantar, ia melihat raut wajah tamu-tamu itu. Tak ada senyum ramah, hanya tatapan waspada dan kaku. Nenek menunduk,
mempercepat langkah, lalu kembali ke dapur tanpa sepatah kata. Siang hari semakin mendekat. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya terang di atas daun-daun kebun. Kakek berpindah ke bagian belakang, area yang jarang dilewati siapapun. Di sanalah ia merasa lebih tenang, meski kegelisahan itu tak juga hilang. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi batas antara hidup yang ia kenal dan mimpi buruk yang belum pernah ia bayangkan. Puluhan tahun pengabdian membuat kakek percaya bahwa bekerja dengan jujur akan membawa ketenangan. Begitu pula nenek, yang selalu percaya bahwa kesabaran adalah kunci bertahan hidup. Mereka tak menyadari bahwa kesetiaan mereka justru akan menempatkan mereka di tengah pusaran kejahatan yang jauh lebih besar dari kemampuan mereka untuk melawan. Di balik tembok rumah megah itu, tak hanya ada kebun yang hijau dan dapur yang hangat. Ada rahasia gelap yang menunggu waktu untuk menyeret siapapun yang tanpa sengaja melihatnya. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil mereka pagi itu telah membawa mereka semakin dekat pada jurang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Siang datang perlahan, membawa panas yang menyengat dan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Matahari menggantung tepat di atas kebun belakang, membuat keringat kakek mengalir tanpa henti. Ia mengelap dahinya dengan ujung lengan baju yang sudah lusuh, lalu kembali memegang cangkul. Tanah di hadapannya tampak kering di beberapa bagian. Tanda harus segera digemburkan agar tanaman tidak mati. Pekerjaan itu sudah ia lakukan ratusan kali, mungkin ribuan. Namun hari itu setiap gerakan terasa lebih lambat, seolah tubuhnya ikut menanggung kegelisahan yang belum ia pahami. Kakek memilih bekerja lebih ke dalam, menjauh dari rumah utama. Area kebun belakang itu jarang disentuh, hanya pepohonan tinggi, semak-semak lebat, dan jalur tanah sempit yang mengarah ke gudang tua. Biasanya tempat itu sunyi, hanya diisi suara burung dan serangga. Namun hari itu, keheningan terasa aneh, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Saat kakek sedang menunduk mencabut rumput liar, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah biasa. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara orang berbicara dengan nada rendah. Kakek spontan berhenti bekerja. Ia berdiri perlahan, memastikan langkahnya tak menimbulkan suara. Dari balik batang pohon besar, ia mengintip. Di sana, tak jauh dari gudang tua, berdiri sang jenderal. Seragam dinasnya sudah dilepas, diganti kemeja polos berwarna gelap. Di hadapannya, pria berbaju batik yang ia lihat pagi tadi berdiri dengan wajah serius. Tangan pria itu memegang tas hitam berukuran sedang. Jantung kakek berdegup lebih cepat. Ia tahu betul, tamu-tamu biasanya bertemu di ruang tamu atau ruang kerja, bukan di kebun tersembunyi seperti itu. Percakapan mereka tak terdengar jelas, hanya potongan-potongan kata yang tertangkap angin. Namun satu hal yang membuat kakek merinding adalah cara sang jenderal menatap sekeliling. Tatapan itu bukan tatapan seorang tuan rumah, melainkan seseorang yang takut dilihat. Saat tas hitam itu dibuka sedikit, kakek melihat kilatan plastik bening dan bungkusan kecil di dalamnya. Meski awam, ia tahu itu bukan barang biasa. Napas kakek tertahan. Tangannya gemetar. Ia ingin pergi, ingin berbalik seolah tak pernah melihat apapun. Namun kakinya terasa kaku, tak mau bergerak. Detik demi detik berlalu terasa begitu panjang. Hingga tiba-tiba, sang jenderal menoleh. Tatapan mereka bertemu. Wajah jenderal berubah seketika. Mata yang biasanya dingin kini menyala tajam. Pria berbaju batik ikut menoleh, namun segera menutup kembali tas hitam itu. Suasana berubah tegang dalam sekejap. Kakek tersentak, refleks ingin lari, tetapi suaranya lebih dulu terdengar. Apa yang kamu lakukan di situ? Suara jenderal berat dan penuh tekanan. Kakek tak mampu menjawab. Bibirnya bergetar, lututnya terasa lemas. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Jenderal melangkah mendekat dengan langkah tegas. Setiap langkah terasa seperti palu yang memukul dada kakek. Aku tanya, apa yang kamu lihat? Desak jenderal itu. Kakek menggeleng pelan. Suaranya nyaris tak keluar saat ia menjawab. Saya cuma kerja, Pak. Jenderal menatapnya lama, seolah berusaha menembus pikiran kakek. Kemudian,
Dengan suara rendah namun mengancam, ia mendekatkan wajahnya. "Dengar baik-baik. Kalau kamu membuka mulut, bukan hanya kamu yang akan celaka. Istrimu juga." Ancaman itu menancap dalam-dalam. Bayangan nenek muncul di benak kakek. Tangannya yang keriput. Wajahnya yang lelah namun penuh kesabaran. Air mata kakek hampir jatuh. Tetapi ia menahannya. Ia mengangguk pelan. Tanda mengerti. Jenderal itu tersenyum tipis. Senyum yang tak membawa kehangatan sedikit pun. "Bagus. Kembali bekerja. Anggap saja kamu tidak pernah melihat apapun." Kakek berbalik dengan langkah gontai. Setiap tarikan napas terasa berat. Ia tahu, sejak detik itu, hidup mereka tak akan pernah sama. Ketakutan menempel di punggungnya seperti bayangan yang tak mau pergi. Sore hari, kakek pulang ke rumah kecil mereka di belakang kompleks dengan wajah pucat. Nenek yang sedang menyiapkan air hangat segera menyadari ada yang berbeda. "Ada apa?" tanyanya pelan. Kakek tak langsung menjawab. Ia duduk, menunduk lama, lalu akhirnya menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Setiap kata keluar seperti luka baru. Nenek mendengarkan dalam diam. Tangannya menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Malam itu, mereka tak bisa tidur. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Nenek menggenggam tangan kakek erat-erat, seolah takut kehilangan. Mereka berdoa dalam keheningan, berharap hari esok membawa keajaiban. Namun jauh di lubuk hati, mereka tahu, sesuatu yang buruk telah dimulai. Di rumah besar itu, lampu ruang kerja jenderal masih menyala hingga larut malam. Sang jenderal duduk sendiri. Wajahnya tegang, pikirannya berputar cepat. Seorang saksi telah melihat sesuatu yang seharusnya terkubur rapat. Dan bagi seseorang yang terbiasa mengendalikan hukum, menghilangkan ancaman bukanlah hal yang sulit. Malam itu menjadi awal dari rencana kotor yang akan menyeret dua orang tua tak berdaya ke dalam jurang penderitaan panjang. Tanpa mereka sadari, nasib mereka telah diputuskan jauh sebelum mereka sempat melawan. Pagi berikutnya datang tanpa membawa ketenangan. Udara terasa dingin, namun kakek justru berkeringat sejak membuka mata. Tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi-mimpi terputus yang membuat dadanya sesak. Setiap kali ia terbangun, bayangan tas hitam dan tatapan tajam sang jenderal kembali menghantui. Di sampingnya, nenek terjaga lebih dulu, duduk bersandar di dinding bambu rumah kecil mereka, memandangi wajah kakek dengan kecemasan yang tak terucap. "Jangan banyak bicara hari ini," bisik nenek pelan. "Kerja seperti biasa saja." Kakek mengangguk. Ia tahu, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Berpura-pura tak tahu apa-apa. Seolah hari kemarin hanyalah mimpi buruk yang akan menguap bersama matahari. Namun begitu mereka melangkah keluar rumah, perasaan tidak aman kembali menekan dada. Setiap sudut kompleks terasa asing, setiap langkah seolah diawasi. Di rumah besar, suasana berubah drastis. Sang jenderal tampak lebih pendiam, namun justru lebih sering memerintah. Suaranya terdengar tegas dan dingin, tanpa toleransi sedikit pun. Kakek menerima tugas-tugas tambahan di kebun dan kandang. Nenek diminta membersihkan beberapa ruangan yang biasanya tertutup rapat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada senyum basa-basi seperti biasanya. Saat membersihkan ruang kerja jenderal, nenek merasakan sesuatu yang ganjil. Lemari besi yang biasanya terkunci rapat tampak terbuka. Beberapa laci kosong, sementara berkas-berkas berserakan di meja. Nenek tak berani menyentuh apapun. Ia hanya membersihkan lantai, lalu segera pergi. Namun keganjilan itu ia simpan dalam ingatan, tanpa tahu bahwa detail kecil tersebut kelak menjadi bagian dari malapetaka besar. Siang menjelang, dan suasana semakin mencekam. Beberapa pria berseragam datang dan pergi. Wajah mereka serius. Langkah mereka cepat. Kakek menunduk saat mereka lewat, merasakan firasat buruk yang makin menguat. Ia ingin memperingatkan nenek, tetapi setiap sudut seolah memiliki telinga. Sementara itu, di ruang kerja, sang jenderal duduk seorang diri. Pintu tertutup rapat. Di atas mejanya tergeletak peta tanah, beberapa berkas penting, dan sebuah kotak kecil berisi emas batangan. Wajahnya keras,
Pikirannya bergerak cepat. Ia tahu satu hal dengan pasti. Saksi tidak boleh dibiarkan hidup bebas. Namun membunuh secara langsung akan meninggalkan terlalu banyak jejak. Cara terbaik adalah membuat saksi itu terlihat sebagai penjahat. Tangannya bergerak sistematis. Berkas-berkas tertentu dipilih. Emas batangan dimasukkan ke dalam tas. Lalu semuanya disembunyikan di tempat yang sudah ia siapkan. Setelah itu, ia menarik napas panjang. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum seorang yang yakin hukum bisa dibengkokkan sesuai kehendaknya. Sore hari, kakek dipanggil ke rumah utama. Jantungnya berdegup keras. Ia melangkah dengan kaki gemetar. Sementara nenek hanya bisa memandang dari kejauhan. Di ruang tamu, sang jenderal berdiri dengan tangan di belakang punggung. "Kamu sudah lama bekerja di sini," ucapnya datar. "Kamu tahu banyak tentang rumah ini." Kakek menunduk, tak berani menjawab. "Justru karena itu," lanjut jenderal dengan suara yang semakin rendah, "aku tidak suka jika ada orang yang terlalu banyak tahu." Ancaman itu tak lagi terselubung. Kakek mengangguk lemah, lalu dipersilakan kembali bekerja. Namun sejak saat itu, tatapan para penjaga terasa berbeda. Lebih tajam, lebih curiga. Seolah mereka sudah menerima perintah tanpa kata. Malam tiba dengan sunyi yang menyesakkan. Di rumah kecil mereka, kakek dan nenek duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Nenek memegang tas kain kecil berisi pakaian seadanya. Kebiasaan lama setiap kali ia merasa ada bahaya. Kakek menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau terjadi apa-apa, jangan melawan." Air mata nenek jatuh. Ia menggeleng, tetapi tak berkata apapun. Mereka tahu, usia dan kemiskinan membuat mereka tak punya pilihan. Di rumah besar, sang jenderal melakukan panggilan telepon panjang. Suaranya rendah, penuh perhitungan. Nama kakek dan nenek disebut beberapa kali. Tuduhan mulai dirangkai. Saksi palsu disiapkan. Laporan dibuat sedemikian rupa agar terlihat sah. Semua bergerak rapi, tanpa celah bagi dua orang tua itu untuk membela diri. Menjelang tengah malam, kakek terbangun oleh suara mobil berhenti. Lampu sorot menembus dinding bambu rumah mereka. Nenek mencengkeram tangan kakek erat-erat. Langkah kaki mendekat. Suara pintu dibuka paksa, dan teriakan perintah memecah keheningan. Saat itu, kakek sadar sepenuhnya. Ancaman kemarin bukan sekadar kata-kata. Rencana telah dijalankan. Dan mereka, tanpa dosa, telah ditetapkan sebagai korban dari skenario yang dirancang dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Pagi itu tidak pernah benar-benar datang bagi kakek dan nenek. Yang ada hanyalah cahaya lampu kendaraan yang menyorot tajam wajah mereka, menembus sisa-sisa gelap malam yang masih menggantung. Beberapa pria berseragam berdiri di depan rumah kecil mereka. Ekspresinya kaku, tanpa ragu, tanpa empati. Perintah dilontarkan singkat dan tegas. Tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi membela diri. Kakek digiring keluar lebih dulu. Tangannya diborgol dengan kasar. Logam dingin itu menekan pergelangan tangannya yang kurus, membuatnya meringis menahan nyeri. Nenek menyusul di belakang. Langkahnya goyah. Ia mencoba berbicara, mencoba bertanya apa kesalahan mereka, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan dan bentakan. Tak satu pun dari mereka diberi kesempatan menjelaskan. Di halaman rumah besar, beberapa orang sudah menunggu. Sang jenderal berdiri di sana, wajahnya datar, seolah sedang menyaksikan adegan biasa. Tatapannya sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah. Justru ada kilatan kepuasan tipis di matanya. Kakek menangkap itu, dan dadanya terasa diremas kuat. Orang yang mereka layani dengan setia selama puluhan tahun kini berdiri sebagai algojo yang menyerahkan mereka pada kehancuran. "Ini pencuri yang kamu laporkan, Pak?" Salah satu petugas bertanya. Jenderal mengangguk pelan. "Iya, sudah lama aku curiga. Mereka memanfaatkan kepercayaanku." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada borgol. Kakek menoleh, ingin berteriak bahwa itu bohong, bahwa ia tak pernah mengambil apapun. Namun ancaman kemarin kembali terngiang. Bayangan nenek yang terancam nyawanya membungkam lidahnya. Ia hanya bisa menunduk,
menelan rasa sakit yang mengalir sampai ke dada. Mereka dibawa pergi dengan mobil tahanan. Nenek menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu di pangkuannya. Kakek duduk kaku. Matanya kosong menatap jeruji besi. Jalanan yang mereka lewati terasa asing, meski selama ini mereka hidup di kota yang sama. Setiap meter yang dilalui menjauhkan mereka dari kehidupan yang mereka kenal. Di kantor polisi, mereka dipisahkan. Kakek dimasukkan ke ruang pemeriksaan yang sempit. Lampu putih menyala terang, membuat matanya perih. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan tanpa jeda. Tentang emas batangan, tentang berkas tanah, tentang niat mencuri. Setiap kali kakek menjawab tidak tahu, suara petugas semakin meninggi, semakin kasar. "Kamu pikir kami bodoh?" bentak salah satu dari mereka. "Semua bukti mengarah ke kamu." "Oke." Kata itu terdengar kejam. Kakek tak pernah melihat bukti apapun, selain kata-kata jenderal yang kini menjadi hukum. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tak pernah masuk ruang kerja, tak pernah menyentuh lemari besi. Namun setiap penjelasan dianggap alasan kosong. Di ruangan lain, nenek menghadapi hal serupa. Tangannya gemetar saat menjawab pertanyaan. Ia tak paham tentang berkas tanah atau emas. Ia hanya tahu memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Namun ketidaktahuannya justru dianggap sandiwara. Ia dipaksa menandatangani beberapa dokumen yang tak ia pahami sepenuhnya. Ketika ia menolak, ancaman kembali dilontarkan. Kali ini lebih halus namun mematikan. Hari berubah menjadi malam tanpa mereka sadari. Kakek dan nenek akhirnya ditempatkan di sel tahanan sementara. Ruangan itu pengap, berbau lembab, dan dipenuhi wajah-wajah asing. Bagi mereka yang terbiasa hidup sederhana namun bebas, jeruji besi terasa seperti akhir dari segalanya. Keesokan harinya, kabar penangkapan mereka menyebar cepat. Di lingkungan sekitar rumah jenderal, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang terkejut, ada yang langsung percaya. Nama baik yang mereka bangun puluhan tahun runtuh dalam satu malam. Mereka bukan lagi pekerja setia, melainkan pencuri yang mengkhianati kepercayaan. Proses hukum berjalan cepat, terlalu cepat. Sidang digelar tanpa banyak sorotan. Pengacara yang ditunjuk sekadar formalitas. Saksi-saksi yang dihadirkan berbicara seolah telah berlatih. Setiap detail disusun rapi untuk memastikan satu hasil. Kakek dan nenek bersalah. Di ruang sidang, kakek menggenggam tangan nenek erat-erat. Tatapan mereka bertemu, penuh ketakutan dan kepasrahan. Saat hakim membacakan vonis, suara itu terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Hukuman penjara 20 tahun dijatuhkan tanpa ragu. Nenek terisak, tubuhnya gemetar hebat. Kakek memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. 20 tahun bagi orang seusia mereka bukanlah hukuman, melainkan penghapusan hidup. Namun tak ada yang peduli. Palu diketuk. Keputusan final. Saat mereka digiring keluar ruang sidang, kakek menoleh sekali lagi, seolah mencari keajaiban. Namun yang ia lihat hanyalah wajah-wajah dingin dan acuh. Jenderal tak terlihat. Ia tak perlu hadir. Rencananya telah berhasil. Di balik jeruji besi penjara, kakek dan nenek duduk berdampingan dalam sunyi. Dunia telah menghakimi mereka tanpa memberi kesempatan untuk bersuara. Pengabdian panjang berakhir sebagai noda. Dan di luar sana, seorang jenderal melanjutkan hidupnya dengan rahasia gelap yang terkubur rapi, setidaknya untuk sementara waktu. Hari-hari pertama di penjara terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bagi kakek dan nenek, waktu seolah kehilangan bentuknya. Tidak ada lagi pagi yang disambut dengan aroma tanah basah atau bunyi panci di dapur. Yang ada hanyalah derit pintu besi, langkah kaki penjaga, dan hitungan hari yang terasa sia-sia. Mereka dipisahkan sejak awal. Kakek ditempatkan di sel pria lanjut usia, sementara nenek berada di blok perempuan dengan kondisi yang tak kalah memprihatinkan. Di selnya, kakek duduk bersandar pada dinding dingin. Tubuhnya yang renta sulit beradaptasi dengan lantai keras dan udara lembab. Setiap malam, punggungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Namun rasa sakit fisik itu kalah oleh beban di dadanya. Ia memikirkan nenek tanpa henti.
Apakah ia makan dengan cukup? Apakah ia sanggup bertahan? Apakah ia masih memiliki kekuatan untuk bangun setiap pagi? Sesekali, kakek teringat kembali kebun hijau di rumah jenderal. Tangannya refleks bergerak seolah sedang mencabut rumput, lalu terhenti saat menyadari jeruji besi di depannya. Kenangan itu datang seperti tamparan, mengingatkannya bahwa hidup yang dulu ia kenal telah dirampas tanpa sisa. Di blok perempuan, nenek menjalani hari-hari dengan kesunyian yang sama menyakitkannya. Ia mencoba menyesuaikan diri, membantu sesama tahanan membersihkan sel, sekadar agar pikirannya tak tenggelam dalam keputusasaan. Namun setiap malam, air mata selalu jatuh tanpa suara. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menahan dingin dan rindu yang menyesakkan. Doanya tak pernah berhenti. Ia memohon kekuatan, bukan untuk bebas, melainkan untuk tetap hidup bersama kakek sampai akhir. Bulan demi bulan berlalu. Rambut kakek semakin memutih. Langkahnya makin lambat. Beberapa tahanan lain memandangnya dengan iba, sebagian lagi dengan curiga. Tuduhan pencurian besar membuatnya dipandang rendah, seolah usia tak lagi berarti. Namun kakek tetap diam, memilih menelan hinaan daripada memicu masalah. Ia sadar, penjara bukan tempat bagi orang lemah untuk melawan. Di luar tembok penjara, dunia terus berputar. Rumah jenderal tetap berdiri megah. Kebun tetap hijau, meski tak lagi dirawat oleh tangan kakek. Banyak orang silih berganti datang dan pergi. Nama kakek dan nenek perlahan menghilang dari ingatan, terkubur oleh kesibukan dan gosip baru. Seolah keberadaan mereka tak pernah berarti apa-apa. Namun ada satu orang yang justru mulai mengingat mereka. Kang Dedi, gubernur yang dikenal sering berkunjung ke rumah jenderal untuk urusan resmi maupun pertemuan informal, mendengar kabar tentang penangkapan dua pekerja tua itu. Awalnya ia menganggapnya sebagai urusan hukum biasa. Namun ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Ia teringat wajah kakek yang selalu menyapa dengan sopan, dan nenek yang menyuguhkan minuman dengan tangan gemetar namun tulus. Orang seperti mereka mencuri, gumam Kang Dedi suatu sore, saat membaca laporan singkat yang disodorkan stafnya. Ia mengingat betul bagaimana kakek dan nenek hidup sederhana, nyaris tak pernah berbicara kecuali jika ditanya. Kesetiaan mereka terlihat jelas selama bertahun-tahun. Kecurigaan kecil mulai tumbuh, meski belum cukup kuat untuk disebut keyakinan. Kang Dedi menahan diri. Ia tahu, berurusan dengan seorang jenderal aktif bukan perkara sepele. Sementara itu, di penjara, kesehatan kakek mulai menurun. Batuknya semakin sering, nafasnya pendek. Suatu malam, ia terjatuh saat hendak bangun. Tubuhnya terlalu lemah. Beberapa tahanan membantu memanggil penjaga. Kakek dibawa ke klinik kecil penjara. Dalam kondisi setengah sadar, satu nama terus terucap dari bibirnya. Nama nenek. Kabar tentang kondisi kakek akhirnya sampai ke nenek melalui sesama tahanan. Hatinya seakan diremas. Ia menangis sejadi-jadinya malam itu, memukul dada sendiri karena merasa tak berguna. Ia ingin melihat kakek, sekadar memastikan ia masih hidup. Namun aturan penjara tak memberi ruang bagi keinginan sederhana itu. Tahun-tahun berikutnya berjalan lambat dan kejam. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan. Setiap hari adalah pertaruhan antara harapan dan keputusasaan. Namun di balik penderitaan itu, benih kebenaran mulai bergerak. Tanpa mereka ketahui, kecurigaan kecil di hati seorang gubernur perlahan berubah menjadi niat untuk mencari jawaban. Kakek dan nenek mungkin telah kehilangan kebebasan, namun kesetiaan dan kejujuran mereka meninggalkan jejak yang tak sepenuhnya bisa dihapus. Dan di tengah waktu yang direnggut dengan kejam, takdir diam-diam menyiapkan jalan menuju pengungkapan yang akan mengguncang kekuasaan besar. Waktu berjalan tanpa ampun di balik tembok penjara. Tubuh kakek semakin renta, sementara semangatnya diuji setiap hari. Ia belajar menghitung waktu bukan lagi dari matahari, melainkan dari bunyi pintu sel yang dibuka dan ditutup. Setiap derit besi adalah pengingat bahwa hidupnya kini berada di tangan orang lain. Namun di tengah keterbatasan itu, kakek masih memelihara satu hal yang tak bisa direnggut siapapun. Harapan bahwa kebenaran suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Di luar penjara, kecurigaan Kang Dedi tak lagi sekadar lintasan pikiran.
Ia mulai mengingat kembali detail-detail kecil dari kunjungan-kunjungannya ke rumah sang jenderal. Ia teringat bagaimana kakek selalu berada di kebun. Tak pernah meninggalkan pekerjaannya meski hujan turun. Ia teringat nenek yang selalu meminta izin bahkan untuk sekadar membersihkan ruangan yang jarang dipakai. Gambaran itu bertabrakan keras dengan tuduhan pencurian emas dan dokumen tanah bernilai besar. Kang Dedi akhirnya memutuskan untuk bergerak. Diam-diam. Ia tidak menggunakan jalur resmi terlebih dahulu. Ia tahu, jika ia terang-terangan menyelidiki, informasi itu akan bocor dan bukti bisa kembali dimanipulasi. Dengan alasan kunjungan kerja biasa, ia mendatangi beberapa orang lama yang pernah berinteraksi dengan kakek dan nenek. Jawaban mereka seragam. Tak satu pun yang percaya dua orang tua itu mampu, apalagi berniat, melakukan pencurian besar. Kecurigaan Kang Dedi semakin menguat saat ia menelaah berkas perkara. Ada terlalu banyak kejanggalan. Proses hukum berjalan terlalu cepat. Tidak ada bukti fisik yang benar-benar mengaitkan kakek dan nenek dengan emas maupun berkas tanah. Semua hanya berdasarkan laporan dan kesaksian sepihak. Dan di pusat semua itu, nama sang jenderal berdiri tanpa pernah disentuh. Ini bukan sekadar kasus pencurian, gumam Kang Dedi lirih di ruang kerjanya. Ini pengorbanan. Ia mulai menelusuri aset-aset sang jenderal. Tanah-tanah yang dilaporkan hilang ternyata sudah berpindah tangan jauh sebelum laporan pencurian dibuat. Namun atas nama orang lain yang berafiliasi dengan jenderal tersebut. Emas batangan yang diklaim raib tidak pernah tercatat secara resmi dalam laporan inventaris negara. Semua seolah sengaja dibuat kabur. Namun justru itulah yang menimbulkan jejak. Di saat yang sama, di penjara, kakek mendapat kabar yang membuat dadanya bergetar. Seorang petugas medis penjara yang lebih ramah dari yang lain membisikkan bahwa ada pihak luar yang menanyakan kondisinya. Nama Kang Dedi disebut pelan. Kakek terdiam lama setelah mendengarnya. Ia tak tahu apakah itu pertanda baik atau justru awal dari masalah baru. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kecil menyelinap ke dalam kegelapan hidupnya. Nenek pun merasakan perubahan yang sama. Meski samar, ia dipanggil untuk pemeriksaan ulang kesehatan dan ditanya lebih detail tentang hari-hari terakhir sebelum penangkapan. Pertanyaan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak mengintimidasi, tidak menyudutkan. Nenek menjawab sejujur mungkin, meski suaranya bergetar. Ia menceritakan tentang ruang kerja yang terbuka, tentang berkas yang berserakan, tentang perubahan sikap sang jenderal. Semua yang dulu ia simpan rapat kini keluar seperti air yang jebol dari bendungan. Sementara itu, sang jenderal mulai merasakan kegelisahan yang sama seperti yang dulu dirasakan kakek di kebun. Ada laporan-laporan yang terasa tak biasa. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu dalam. Ia masih tenang di luar, masih tampil berwibawa, namun pikirannya mulai dipenuhi skenario terburuk. Ia tahu, jika ada satu saja bagian dari rencananya terbongkar, semuanya akan runtuh. Ia mencoba menutup kembali celah-celah lama. Menghubungi orang-orang kepercayaannya, mengatur ulang alur cerita, dan menekan siapapun yang dianggap berpotensi berbicara. Namun kekuasaan, sebesar apapun, selalu memiliki batas. Dan kali ini, batas itu mulai terlihat. Kang Dedi akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang membuatnya terdiam lama. Kakek bukan pelaku kejahatan. Ia adalah saksi. Satu-satunya orang yang mungkin melihat sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Dan untuk melindungi kejahatan yang jauh lebih besar, dua orang tua itu dijadikan tumbal. Kesadaran itu menjadi titik balik. Ini bukan lagi soal membela dua orang yang terzalimi, melainkan soal membongkar kejahatan yang bersembunyi di balik seragam dan jabatan. Risiko yang dihadapi Kang Dedi sangat besar. Namun nuraninya menolak untuk diam. Di balik jeruji besi, kakek memejamkan mata malam itu dengan napas berat. Ia tak tahu apa yang sedang bergerak di luar sana. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak vonis dijatuhkan, ia berani berharap bahwa penderitaan mereka tidak akan sia-sia. Bahwa ada seseorang yang akhirnya berani melihat kebenaran, meski harus berhadapan dengan kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Langit pagi terlihat kelabu ketika Kang Dedi memutuskan melangkah lebih jauh. Keputusan itu tidak lahir dari keberanian semata,
melainkan dari kegelisahan yang tak lagi bisa ditekan. Setiap berkas yang ia buka, setiap kesaksian yang ia dengar, semuanya mengarah pada satu simpul gelap yang sama. Nama sang jenderal muncul berulang kali, seperti bayangan yang menutup cahaya. Kang Dedi sadar, menyentuh simpul itu berarti mempertaruhkan jabatan, reputasi, bahkan keselamatan dirinya sendiri. Namun mundur berarti membiarkan dua orang tua tak berdaya terus membusuk di penjara atas dosa yang tak pernah mereka lakukan. Ia membentuk tim kecil yang ia percaya sepenuhnya. Tidak ada seragam mencolok, tidak ada perintah resmi yang tertulis. Semua berjalan senyap. Mereka menelusuri ulang alur waktu, mencocokkan tanggal, memeriksa rekaman lama, dan membuka arsip yang nyaris terlupakan. Setiap temuan kecil disusun seperti kepingan puzzle yang selama ini sengaja diacak. Salah satu titik terang muncul dari gudang tua di kebun belakang rumah jenderal. Tempat yang sama dengan yang disebutkan secara samar oleh kakek dalam pemeriksaan ulang. Gudang itu kini tampak sepi dan berdebu, seolah tak pernah menyimpan apapun yang penting. Namun tim Kang Dedi menemukan jejak-jejak lama. Bekas roda kendaraan, sisa plastik pembungkus yang tertinggal di celah lantai, dan sebuah catatan kecil yang tercecer di balik rak kayu. Catatan itu tidak mencantumkan nama, tetapi kode-kode yang mengarah pada transaksi terlarang. Di saat yang sama, tekanan mulai terasa di pihak jenderal. Ia menerima panggilan-panggilan yang tak biasa. Beberapa rekan lamanya mendadak menjaga jarak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tak lagi bisa dijawab dengan senyum dan pangkat. Ia mulai menyadari bahwa dinding kekuasaan yang selama ini melindunginya mulai retak. Untuk menutup kegelisahan, jenderal memerintahkan orang-orangnya memperketat pengawasan. Penjara menjadi salah satu fokusnya. Ia ingin memastikan kakek dan nenek tetap diam. Namun justru disitulah kesalahan fatal terjadi. Perintah yang terlalu mencolok menimbulkan kecurigaan baru. Mengapa dua tahanan tua yang sudah divonis perlu diawasi sedemikian rupa? Kang Dedi memanfaatkan celah itu. Ia mengatur pertemuan terbatas dengan kakek di ruang khusus penjara, dengan dalih pemeriksaan kesehatan lanjutan. Wajah kakek terlihat semakin tirus, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak padam. Saat Kang Dedi memperkenalkan diri, kakek terdiam lama. Air mata menggenang di pelupuk matanya, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya merasa didengar. Dengan suara pelan dan terputus-putus, kakek menceritakan kembali siang di kebun itu. Tentang pria berbaju batik, tentang tas hitam, tentang tatapan jenderal yang berubah menjadi ancaman. Setiap kata keluar seperti beban yang selama ini menghimpit dadanya. Kang Dedi mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, kesaksian ini adalah kunci, namun juga pisau bermata dua yang bisa melukai siapapun yang memegangnya. Kesaksian nenek melengkapi cerita itu. Ia menceritakan lemari besi yang terbuka, berkas yang berserakan, dan perubahan sikap jenderal menjelang penangkapan mereka. Detail-detail kecil itu, yang dulu dianggap sepele, kini menjelma bukti penting. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang semakin tak terbantahkan. Tuduhan pencurian adalah skenario. Emas dan berkas itu sengaja dihilangkan oleh sang jenderal sendiri. Di luar dugaan, tim Kang Dedi menemukan fakta yang lebih mengerikan. Emas batangan yang diklaim hilang ternyata menjadi bagian dari alat pembayaran dalam jaringan narkotika yang lebih luas. Berkas tanah digunakan untuk menyamarkan aliran dana dan pencucian uang. Kakek, tanpa ia sadari, telah melihat potongan dari kejahatan besar yang selama ini tersembunyi di balik jabatan dan kehormatan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Kang Dedi memutuskan membawa temuan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tahu, sekali langkah itu diambil, tak ada jalan kembali. Sementara itu, jenderal mulai panik. Ia mencoba menghubungi Kang Dedi, mengajak bertemu dengan alasan silaturahmi lama. Undangan itu ditolak dengan halus. Penolakan itu menjadi sinyal paling jelas bahwa kekuasaan jenderal tak lagi absolut. Di penjara, kakek dan nenek merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Pengawasan yang biasanya ketat mendadak longgar. Tatapan para penjaga tak lagi dingin. Ada bisik-bisik yang tak mereka pahami, namun membawa harapan samar. Mereka belum berani berharap terlalu tinggi. Luka pengkhianatan masih terlalu dalam.
Bab ini menjadi titik di mana semua topeng mulai terlepas. Kebenaran yang selama ini terkubur perlahan naik ke permukaan, membawa bau busuk kekuasaan yang disalahgunakan. Dan di tengah pusaran itu, dua orang tua sederhana berdiri sebagai saksi hidup yang keberadaannya mengancam seluruh bangunan kebohongan. Puncak konflik kini tak terelakkan. Segala sesuatu bergerak menuju ledakan yang akan menentukan siapa yang akan jatuh, dan siapa yang akhirnya dibebaskan oleh kebenaran. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di sekitar penjara seakan lebih berat, seolah membawa kabar yang tak kasat mata. Kakek terbangun dengan napas tersengal, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan aneh yang menekan dadanya. Ia duduk di sudut sel, menatap cahaya tipis yang menyelinap dari sela jeruji. Sudah terlalu lama ia hidup dalam ketidakpastian, namun hari itu, entah mengapa, hatinya berdebar seperti sedang menunggu sesuatu yang besar. Di luar penjara, Kang Dedi berdiri di ruang kerjanya dengan wajah tegang. Berkas-berkas yang terhampar di atas meja kini telah lengkap. Tidak ada lagi potongan yang hilang. Semua alur kejahatan sang jenderal tersambung rapi, dari transaksi narkotika, pencucian uang, penyalahgunaan wewenang, hingga rekayasa hukum yang menyeret kakek dan nenek ke penjara. Ini bukan lagi dugaan. Ini adalah kebenaran yang siap mengguncang. Dengan napas panjang, Kang Dedi menandatangani dokumen pelaporan resmi ke lembaga penegak hukum tingkat pusat. Tinta hitam itu terasa berat, seolah setiap goresannya membawa konsekuensi besar. Ia sadar, setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Segala bentuk tekanan, ancaman, dan permainan kotor akan datang silih berganti. Namun langkah telah diambil, dan nuraninya tak mengizinkan untuk berhenti. Tak butuh waktu lama. Berita bergerak cepat di balik layar. Sang jenderal dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya ia masih tampil percaya diri. Seragamnya rapi, sikapnya dingin, dan senyumnya terlatih. Ia yakin reputasi dan jaringan yang ia bangun selama bertahun-tahun akan kembali melindunginya. Namun keyakinan itu mulai runtuh ketika satu persatu bukti diletakkan di hadapannya. Rekaman transaksi, catatan kode dari gudang tua, aliran dana yang disamarkan melalui berkas tanah, kesaksian kakek dan nenek yang saling menguatkan. Wajah jenderal berubah. Otot rahangnya menegang, matanya bergerak gelisah. Ia mencoba menyangkal, mencoba memutarbalikkan fakta seperti yang biasa ia lakukan. Namun kali ini, tak ada ruang untuk menghindar. Tekanan memuncak ketika bukti emas batangan ditampilkan. Emas yang selama ini disebut sebagai barang curian itu ternyata tercatat sebagai alat tukar dalam jaringan narkotika lintas wilayah. Tuduhan pencurian runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah satu kebenaran telanjang, bahwa dua orang tua tak berdaya telah dikorbankan untuk menutupi kejahatan besar. Penangkapan sang jenderal dilakukan tanpa seremoni. Tak ada pidato, tak ada penghormatan. Borgol melingkar di pergelangan tangannya. Logam dingin yang kini ia rasakan sendiri. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Dalam sekejap, kehormatan yang ia banggakan lenyap, tergantikan oleh status sebagai tersangka kasus berlapis. Kabar itu sampai ke penjara menjelang sore. Desas-desus menyebar cepat di antara para penjaga dan tahanan. Nama jenderal disebut dengan nada tak percaya. Kakek mendengar kabar itu dari seorang petugas yang menatapnya dengan ekspresi berbeda, nyaris penuh penyesalan. "Pak, kasus Bapak sedang dibuka ulang," ucapnya pelan. Kakek terdiam. Kata-kata itu terasa asing, hampir tak masuk akal. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena harapan yang selama ini ia tekan tiba-tiba bangkit dengan liar. Di blok perempuan, nenek merasakan hal serupa. Seorang petugas memanggil namanya dengan nada lembut. Sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia diberitahu bahwa kesaksian mereka telah terbukti benar. Malam itu menjadi malam terpanjang sekaligus terpendek dalam hidup mereka. Kakek dan nenek tak bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi kemungkinan yang selama ini tak pernah berani mereka bayangkan. Bebas. Kata itu terasa terlalu indah untuk diucapkan, terlalu rapuh untuk dipercaya. Di sisi lain, Kang Dedi menghadapi badai tekanan. Teleponnya tak berhenti berdering. Ada yang memohon,
ada yang mengancam, ada pula yang mencoba bernegosiasi. Namun semua ditolaknya dengan tegas. Baginya, perkara ini telah melampaui kepentingan pribadi. Ini tentang keadilan yang hampir terkubur oleh kekuasaan. Sidang lanjutan digelar dengan pengamanan ketat. Kali ini, sorotan publik tak bisa dihindari. Fakta demi fakta diungkap ke permukaan. Nama kakek dan nenek disebut bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai korban. Setiap pengungkapan membuat ruang sidang hening. Banyak yang menunduk, tak sedikit yang terkejut menyadari betapa mudahnya hukum dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa. Saat hakim menyatakan bahwa vonis sebelumnya cacat hukum dan harus dibatalkan, nenek menangis tanpa suara. Air mata itu bukan sekadar kesedihan, melainkan pelepasan dari beban panjang yang hampir merenggut hidupnya. Kakek menggenggam tangannya erat-erat, seolah takut kenyataan itu akan menguap jika dilepas. Bab ini menjadi puncak dari segala penderitaan dan perjuangan. Tirai kekuasaan yang selama ini menutupi kejahatan akhirnya runtuh dengan suara keras. Kebenaran berdiri di tengah puing-puing kebohongan, berdarah namun tak tumbang. Dan bagi kakek serta nenek, cahaya yang selama ini hanya hadir dalam doa kini mulai terlihat nyata, meski langkah menuju kebebasan masih harus ditempuh dengan hati-hati. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tahanan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi terasa asing atau menyakitkan di mata kakek. Cahaya itu jatuh lembut di lantai, seolah memberi isyarat bahwa malam panjang telah benar-benar berlalu. Kakek duduk di ranjang besi dengan napas teratur, mencoba mencerna kenyataan yang perlahan berubah. Vonis mereka telah dibatalkan. Nama mereka tidak lagi tercatat sebagai pencuri. Namun kebebasan, meski sudah dekat, masih terasa rapuh, seperti sesuatu yang bisa hilang jika terlalu cepat diraih. Nenek dipindahkan ke ruang terpisah untuk proses administrasi lanjutan. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi sorot matanya menyimpan kilau yang lama padam. Ia duduk dengan punggung tegak, kedua tangan terlipat di pangkuan, mendengarkan setiap penjelasan petugas dengan saksama. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti potongan hidup yang perlahan dikembalikan. Meski begitu, hatinya belum sepenuhnya tenang. Pengalaman bertahun-tahun diajari bahwa keadilan bisa saja berubah arah tanpa peringatan. Di sisi lain kota, Kang Dedi menghadapi babak baru dari konsekuensi keputusannya. Ruang kerjanya dipenuhi wartawan, laporan, dan permintaan klarifikasi. Kasus Sang Jenderal menjadi pembicaraan di mana-mana. Banyak yang memujinya sebagai sosok berani, namun tak sedikit pula yang menuduhnya bermain politik. Kang Dedi memilih diam. Baginya, yang terpenting adalah memastikan dua orang tua itu benar-benar kembali mendapatkan haknya, tanpa celah yang bisa dimanfaatkan kembali oleh sisa-sisa kekuasaan lama. Proses rehabilitasi nama baik kakek dan nenek dimulai. Dokumen resmi dikeluarkan. Pernyataan pencabutan tuduhan dibacakan di hadapan publik. Kata-kata yang dulu menghancurkan kini dipatahkan satu persatu. Namun bagi kakek dan nenek, kata-kata itu belum cukup untuk menyembuhkan luka. Bertahun-tahun hidup di balik jeruji bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan selembar kertas. Kakek akhirnya dipertemukan kembali dengan nenek di ruang tunggu kecil penjara. Pertemuan itu sederhana, tanpa pelukan berlebihan, tanpa tangisan meledak-ledak. Mereka hanya saling menatap lama, memastikan satu sama lain benar-benar ada. Tangan kakek menggenggam tangan nenek dengan lembut, lebih erat dari biasanya. Di balik genggaman itu tersimpan janji tanpa kata, bahwa apapun yang terjadi setelah ini, mereka akan menjalaninya bersama. Hari-hari berikutnya diisi dengan pemeriksaan kesehatan, wawancara singkat, dan persiapan administrasi. Tubuh mereka diperiksa menyeluruh. Banyak catatan tentang penurunan kesehatan, tentang usia yang tak lagi muda, tentang dampak penahanan panjang. Semua itu dicatat sebagai bukti tambahan betapa kejamnya kesalahan yang pernah dilakukan atas nama hukum. Di luar penjara, rumah kecil mereka telah lama kosong. Dindingnya kusam, atapnya bocor di beberapa bagian. Namun kabar tentang kebebasan mereka menyebar cepat di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga lama datang diam-diam, membawa makanan, membawa rasa bersalah, membawa penyesalan karena dulu terlalu mudah percaya pada tuduhan.
Kakek dan nenek belum melihat semua itu, tetapi kisah tentang mereka mulai berubah arah. Dari cerita tentang pengkhianatan menjadi kisah tentang ketabahan. Sang jenderal kini mendekam di balik jeruji, menghadapi sidang demi sidang. Seragam kehormatan yang dulu ia kenakan kini hanya kenangan. Setiap dakwaan dibacakan dengan detail, membuka lapisan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Nama kakek disebut kembali, kali ini sebagai saksi yang kebenarannya tak terbantahkan. Ironi itu menggema di ruang sidang, membuat banyak orang menunduk dalam diam. Malam sebelum kebebasan resmi mereka, kakek duduk sendirian, menatap langit dari balik jendela kecil. Ia teringat semua pagi di kebun, semua senja di kandang, semua malam ketika ia dan nenek hanya ingin hidup tenang. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, melainkan karena lelah yang akhirnya diizinkan keluar. Lelah menahan, lelah berharap, lelah bertahan. Nenek menemuinya beberapa saat kemudian. Ia duduk di samping kakek tanpa berkata apapun. Kehadiran itu sudah cukup. Mereka tahu, besok hidup akan dimulai kembali, meski tak lagi sama. Usia mereka telah terkikis, waktu mereka telah direnggut, tetapi satu hal masih utuh. Mereka masih memiliki satu sama lain, dan itu lebih berharga dari apapun yang pernah dicuri dari mereka. Bab ini menjadi jembatan antara penderitaan dan pemulihan. Langkah menuju terang memang belum sepenuhnya bebas dari bayangan masa lalu, namun arah telah berubah. Kakek dan nenek tidak lagi berjalan sendirian dalam gelap. Di depan mereka, meski perlahan dan tertatih, terbentang jalan pulang yang selama ini hanya hidup dalam doa. Gerbang penjara itu terbuka dengan suara berat yang menggema panjang. Bagi kebanyakan orang, suara itu mungkin biasa saja. Namun bagi kakek dan nenek, bunyinya seperti penutup sebuah bab hidup yang hampir merenggut segalanya. Mereka melangkah perlahan, seakan takut suara besi itu akan kembali menutup jika langkah mereka terlalu cepat. Udara di luar terasa berbeda. Lebih bebas, namun juga asing. Dunia yang mereka tinggalkan bertahun-tahun lalu telah berubah, sementara tubuh mereka menua dalam diam. Kakek berhenti sejenak tepat di luar gerbang. Ia mengangkat wajahnya ke langit, membiarkan sinar matahari menyentuh kulitnya tanpa penghalang jeruji. Matanya terpejam lama, napasnya dalam. Nenek berdiri di sampingnya, memegang lengannya erat, seolah takut semua ini hanya ilusi yang akan runtuh jika dilepas. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada sambutan meriah. Kebebasan datang dengan sunyi, dan justru disitulah maknanya terasa paling dalam. Kang Dedi berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya tampak lelah. Garis-garis halus menghiasi matanya. Ia telah melalui pertarungan panjang, bukan hanya melawan kekuasaan, tetapi juga melawan sistem yang enggan mengakui kesalahannya sendiri. Ia menghampiri kakek dan nenek dengan langkah pelan, lalu menunduk hormat. "Maafkan kami," ucapnya lirih. "Bukan sebagai gubernur, melainkan sebagai manusia." Kakek menggeleng perlahan. Suaranya serak saat menjawab. "Yang penting sekarang kami pulang." Tidak ada dendam dalam kata-katanya. Hanya kelelahan yang telah melewati batas marah. Perjalanan menuju rumah kecil mereka terasa panjang, meski jaraknya tak seberapa. Jalanan yang dilewati tampak asing. Bangunan baru berdiri. Wajah-wajah baru berlalu lalang. Namun ketika mereka tiba di depan rumah itu, waktu seolah berhenti. Rumah kecil yang dulu mereka tinggalkan kini tampak rapuh. Catnya mengelupas, pintunya kusam. Namun bagi mereka, itulah satu-satunya tempat yang masih menyimpan kenangan tanpa jeruji. Mereka masuk perlahan. Debu menyambut langkah mereka, namun juga kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Nenek menyentuh meja kayu tua, kakek menatap sudut ruangan tempat mereka biasa duduk bersama. Air mata kembali jatuh, kali ini tanpa rasa takut. Tangis itu adalah pelepasan, bukan kesedihan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Mereka membersihkan rumah sedikit demi sedikit, menanam kembali beberapa tanaman di halaman kecil, meski tangan kakek tak lagi sekuat dulu. Nenek memasak dengan bahan seadanya, rasa masakannya tak berubah, hanya porsinya yang kini lebih kecil. Hidup tidak kembali seperti semula. Namun mereka tak lagi dikejar ketakutan. Di media,
Kasus sang jenderal terus bergulir. Vonis dijatuhkan, pencopotan jabatan diumumkan, dan kejahatan yang selama ini tersembunyi akhirnya tercatat dalam sejarah kelam penegakan hukum. Banyak orang marah, banyak pula yang pura-pura lupa. Namun bagi kakek dan nenek, semua itu terasa jauh. Mereka telah membayar harga yang terlalu mahal untuk sekadar ikut bersorak. Suatu sore, Kang Dedi kembali berkunjung. Ia membawa kabar tentang kompensasi dan rehabilitasi nama baik. Ada tawaran bantuan, rumah baru, bahkan fasilitas hidup yang lebih layak. Kakek mendengarkan dengan tenang, lalu menolak dengan halus. Kami tidak butuh banyak, katanya. Cukup jangan biarkan ini terjadi lagi pada orang lain. Permintaan itu sederhana, namun berat. Kang Dedi mengangguk, menyadari bahwa keadilan sejati tidak selalu bisa menebus waktu yang telah dirampas. Malam itu, kakek dan nenek duduk di beranda rumah kecil mereka. Angin berhembus pelan, membawa suara serangga malam. Mereka saling bersandar, menikmati keheningan yang dulu terasa mustahil. Tidak ada lagi ketukan pintu yang menggetarkan. Tidak ada lagi ancaman yang membungkam suara. Kita sudah tua, ujar nenek pelan. Iya, jawab kakek sambil tersenyum tipis. Tapi setidaknya sekarang kita tua dengan bebas. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Hidup terus berjalan, dengan atau tanpa mereka. Namun kisah mereka telah meninggalkan jejak, menjadi pengingat bahwa kekuasaan bisa memutarbalikkan hukum, dan keadilan sering datang terlambat. Meski begitu, kebenaran tetap memiliki cara sendiri untuk muncul ke permukaan, meski harus melewati penderitaan panjang. Bab terakhir ini tidak menutup luka sepenuhnya. Ada waktu yang tak akan kembali, ada kesehatan yang tak bisa dipulihkan. Namun di balik semua itu, kakek dan nenek menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pembalasan. Mereka menemukan ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah, keadilan yang tertinggal akhirnya menemukan maknanya.